Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Rahma Putri dengan NIM 0562738805 dari UPBJJ UT Jakarta. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil praktik tugas 2 saya pada mata kuliah aplikasi pemrograman R di software RStudio. Soal yang pertama yaitu, buatlah perintah R untuk membuat kurva dan histogram untuk distribusi normal baku N0,1 dalam satu bidang jendela untuk beberapa banyak bilangan acak, yaitu N sama dengan 10, N sama dengan 100, N sama dengan 500, dan N sama dengan 1000. Kita masukkan fungsi yang pertama yaitu per mprow sama dengan C 2,2 agar total grafiknya menjadi 2 kolom dan 2 baris. Kemudian kita masukkan fungsi setsheet, lalu kita masukkan nilai n-nya. Untuk nilai n sama dengan 10 kita misalkan dengan A, nilai n sama dengan 100 kita misalkan dengan B, nilai n sama dengan 500 kita misalkan dengan C, nilai n sama dengan 1000 kita misalkan dengan D. Kemudian kita cari histogram untuk masing-masing nilai n-nya. Untuk data A, n sama dengan 10, kita gunakan fungsi berikut untuk memunculkan histogramnya. Kita gunakan frekuensi sama dengan false, agar frekuensi yang ditampilkan merupakan frekuensi relatif, bukan frekuensi absolutnya. Lalu untuk judul histogramnya, kita gunakan grafik n sama dengan 10, untuk label sumbu X-nya sama dengan X, label sumbu Y-nya sama dengan frekuensi relatif. Untuk set batas sumbu X-nya kita masukkan dari rentang min 3 sampai 3, dan set batas sumbu Y-nya dari rentang 0 sampai 0,6. Kemudian kita masukkan warnanya, density sama dengan 25, angle sama dengan 30. Dan untuk menambahkan kurva distribusi normal baku, kita menggunakan fungsi berikut. Lalu untuk menambahkan frame border dalam grafik, kita menggunakan fungsi berikut. Kemudian kita runkan. Didapatkan grafik N sama dengan 10 sebagai berikut. Kemudian kita cari histogram untuk masing-masing N dengan menggunakan fungsi yang sama. Berikut merupakan histogram untuk N sama dengan 100. Kita runkan. Berikut grafik N sama dengan 100. Kemudian untuk histogram N sama dengan 500, kita runkan. Berikut merupakan grafik N sama dengan 500. Kemudian untuk N sama dengan 1000, kita runkan. Berikut merupakan grafik untuk N sama dengan 1000. Lalu untuk soal nomor 2, diberikan matriks A dengan dimensi 4x4 sebagai berikut. Lalu kita menggunakan rumus n-row sama dengan 4 dan by-row sama dengan true untuk membentuk matriks dengan jumlah baris dan kolom tertentu. Kemudian kita munculkan nilai matriks A-nya. Berikut merupakan nilai matriks A-nya. Kemudian untuk soal nomor 2A, kita diminta untuk mencari nilai trace dari matriks A dengan menggunakan fungsi sebagai berikut. Kemudian kita munculkan nilai trace-nya. Didapatkan nilai trace dari matriks A-nya sebesar 13. Lalu untuk soal yang nomor 2B, mencari determinan matriks A dengan menggunakan fungsi berikut. Hasil determinan digunakan untuk menentukan apakah matriks A merupakan matriks non-singular atau singular. Kita munculkan dulu nilainya. Didapatkan nilai determinannya itu min 96, yaitu tidak sama dengan 0, maka didapatkan matriks A adalah non-singular. Maka matriks A tersebut memiliki inverse. Kemudian kita cari nilai inverse dari matriks A-nya dengan menggunakan fungsi berikut. Didapatkan nilai inverse dari matriks A-nya sebagai berikut.
Kemudian yang terakhir, kita mencari nilai eigen dan vektor eigen matriks A dengan menggunakan fungsi berikut. Didapatkan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.